Halo rekan-rekan sekalian, salam happy cuan. Hari ini saya Andi Jakarta dari CT Asam akan memberikan view mengenai indeks dan saham pilihan, terutama saham-saham yang murah. Ada sekitar 55 saham yang bisa kita cermati di minggu depan dan juga bulan ini. Karena bulan ini semoga kita mendapatkan berkah dan juga keuntungan dari peluang cenderung efek setelah sebelumnya kita prediksikan window dressing yang melejit di bulan Desember, di mana sebelumnya kita review dulu indeks kita menguat 4,66% di awal tahun ini ya, ditutup di 6257 dengan net buy asing sekitar 2,41 triliun. Ini juga memberikan momentum juga kepada indeks, meskipun di dalam 1 tahun terakhir indeks kita masih mengalami net sell ya, asing masih membuka net sell sekitar 43 triliun dengan market cap sekarang mencapai 7.326 triliun ya. Ini juga indeks kita juga mendekati target dari catatan sendiri 6.300 dan bahkan 6.424 gap untuk jangka pendek ini, didukung oleh kenaikan Telkom yang lebih dari 5% di minggu lalu, Astra Internasional, BBSA juga naik hingga mencapai level tertinggi di atas 35.300 ya. UNTR juga karena efek dari kenaikan harga coal dan juga harga emas. Saham Sampurna, Gudang Garam juga mengalami technical rebound. SMGR, KB Farma, terutama di saham-saham farmasi, Kimia Farma kemarin mendekati level 6.000, di tertingginya 5.900. Indofarma, ya, Pirada Farma, dan juga IRA, ya, saham produsen jarum suntik yang juga mendekati tertinggi di 3.000, sama dengan kenaikan di saham BRIS, ya, BRI Syariah ini juga mencapai tertinggi 3.010 sesuai dengan ekspektasi kita juga, dan masih akan berlanjut untuk meningkat juga di minggu ini ya. BPKP juga ya, sempat mencapai tertinggi 720, Agro juga mendekati 1.300, BBNI, Bank Mandiri ya, dan BBRI juga mendekati level tertinggi di tahun ini, di tahun lalu ya, di 4590, dan juga BBTN. Oke, sebelum itu juga kita review juga minggu depan kita juga akan menghadapi juga ada penyuntikan vaksin COVID-19 yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga beserta pejabat-pejabat di Kabinet Indonesia Maju tanggal 13 Januari dan juga tanggal 15 Januari. Indonesia juga akan merilis juga data neraca perdagangan. Sebelumnya Jumat kemarin Indonesia juga mencatat good news juga dari kenaikan cadangan devisa menjadi 135 triliun di bulan Desember kemarin. Sebelumnya juga kita review juga harga metal juga mengalami koreksi di akhir pekan. Gold koreksi ke 18.40-an dolar per troy ounce, dan juga copper, juga tembaga, timah, nikel juga mengalami koreksi yang cukup lumayan. Sementara kenaikan di komoditas, penurunan di komoditas ini bisa di counter oleh kenaikan di komoditas batubara ya, energi. Batubara juga mencapai 83 dolar per metric ton, dan juga harga minyak crude oil juga mencapai tertinggi di 52 dolar ya. Sebelumnya kita review dulu ya, karena kenaikan dari minggu lalu juga saham-saham dari mining juga ya cukup bagus ya, dan juga didukung oleh kenaikan dari logam terutama di perusahaan nikel ya, Antam, Inco, dan timah yang mendapat sentimen juga dari pembuatan pabrik untuk kebutuhan mobil listrik ya. Dan juga kita lihat di sini juga ya, saham-saham juga yang cukup murah. Sini ada list yang kita bikin, saham-saham yang menurut returnnya juga yang masih tertinggal dibandingkan saham-saham yang sudah meningkat cukup jauh ya. Di tahun kemarin memberikan berkah kepada saham-saham lapis kedua yang meningkat signifikan di saham-saham yang lebih dari 20%, contohnya kayak Fire dari produsen saham komoditas, dan juga saham tech ya, dari saham teknologi, dan juga saham BRIS yang mendekati lebih dari 20% dalam setahun kemarin ya. Dan untuk mengejar ketinggalan
Mungkin ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk memilih saham-saham yang murah di sektornya, terutama di anak BUMN yang masih murah returnnya, bisa tinggal di bank induknya, contohnya KPPRE, WG, Weton, WSBP, ya ACST, dan juga TOTL. Pertama kemarin kan WSBP juga mencapai tertinggi juga kemarin di atas 330, WG juga mencapai tertinggi juga kemarin di atas 300, ya meskipun akhirnya mengalami aksi profit taking, tapi trennya masih tetap naik, ya bisa diandalkan juga untuk kita akumulasi ya jika menjadi alternatif lah dibandingkan Bapak Ibu juga atau rekan-rekan sekalian yang sudah memiliki saham-saham di BUMN karya yang mendapat sentimen juga dari SWF dan juga dari Omnibus Law juga. Dan berikutnya yang termasuk yang termurah adalah di sini saham ICBP yang masih mencapai target kita untuk bawah terendahnya antara 8.600 sampai 9.200-an. Indover juga range-nya antara 7.200 sampai dengan 6.800. KB Pharma juga yang masih lagging dibandingkan saham-saham emiten dari farmasi BUMN, kisaran 1.400 sampai 1.550. Juga Indofood dan juga Sido. Ya, kemudian untuk komoditas ya, dari metal sendiri DKFT masih cukup murah, BRMS, Energi Bumi untuk dari sisi Gobakri, Doit, dan Pesab ya. Sementara untuk dari telco kita lihat sini Friend dia masih kisaran antara 60 sampai 80-an. Tower juga masih ditekan, masih di kisaran antara di bawah 1000 sampai 1100, range antara 920 sampai dengan di sini 1040 ya. JST dan juga Telkom juga yang masih returnnya masih negatif ya di tahun kemarin juga, saya pikir bisa memberikan keuntungan jangka pendek maupun juga jangka menengah. Sementara banking di sini yang termurah adalah Bank Danamon, ya, BCTM, BBHI, BUKTG, MCOR, ya, BCAP, BABP, ya mungkin juga yang sudah mahal tapi karena kondisinya oversold seperti kayak BTPS, dan juga kalau melihat di BMN sekarang ya saham yang termurah adalah BBNI dan juga BBTN. Ya, BBNI masih untuk breakoutnya di 6750, ya BBTN di 1970. Sementara untuk dari sisi sektor properti di sini mungkin yang masih murah adalah Pepro ya, masih bertahan di atas 100. Asri juga sama, Dild ya, LPKR, LPCK, MDLN, BES, BKSL, MMLP, MAMG, dan juga BRMS. Jadi masing-masing ini kita lihat tidak semuanya bagus, tapi bagus dikombinasikan dengan analisa fundamental dan juga teknikalnya. CPO juga termasuk yang termurah juga, berapa kali kita sounding tahun kemarin, dan sejak bulan Juli sampai dengan Desember termasuk yang masih murah dibandingkan harga CPO sekarang mencapai level tertinggi di 10 tahun. SSMS ya masih murah sekitar di 1300, 400-an. Templa juga masih range-nya 1000 sampai 1100. ALI juga masih range-nya antara 12.000 sampai 13.000. LSIP juga sudah menembus di atas 1400, juga masih belum mahal ya. Apalagi BPT juga masih di kisaran 150 sampai dengan 166 ya untuk breakoutnya. Ya bisa cermati untuk saham CPO trennya masih tetap naik ya. Sementara untuk dari sisi trade LPPF, RALS ya, dan juga MNCN dan juga BUMTR mungkin bisa cermati saham-saham yang murah dari returnnya dibandingkan saham-saham yang lainnya sudah rally duluan, seperti contohnya kayak WNTR, SCMA, dan lain-lain. Ya sebelumnya juga kita juga harus cermati ya, minggu depan ini juga kita akan mendapatkan juga sentimen negatif dari PSBB ketat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga DKI Jaya. Jadi setidaknya saya pikir indeks kita akan mengalami sedikit profit taking ya, meskipun ada kerawanan untuk profit taking karena trennya pun masih naik, karena didukung oleh juga banjirnya likuiditas dengan penguatan rupiah yang seharusnya indeks kita sekarang berada di kisaran 6.300 sampai 6.500 ya kalau melihat dolar rupiah sekarang di 13.800. Jadi seharusnya ada penurunan dalam Selasa atau Senin atau Selasa bisa memberikan akumulasi bad, terutama di saham-saham yang murah dan juga yang bagus. Seperti yang saya bilang tadi, yang sudah naik di minggu depan, minggu lalu, mungkin akan menguat lagi di minggu depan. Indeks sendiri mendapatkan resisten di 6.300, 6424, bahkan ke 6636 untuk yang ekstrimnya. Supportnya di 5158, 6158 gap di 987, dan juga low di Desember kemarin 5853
dan bahkan ekstrimnya di 5.600 ya. Jadi tetap kita harus waspada ya, meskipun tren masih naik dan juga didukung oleh janur efek, didukung oleh sentimen tadi dari penyuntikan vaksin, dan juga data-data ekonomi Indonesia juga sudah membaik, dan juga banyak prediksi pun juga dari sejumlah institusi juga ekonomi kita diprediksikan juga di atas 4% untuk tahun 2021 ini. Seharusnya kita tetap optimis, terutama melihat aktivitas dari investor lokal juga yang semakin meningkat, yang didukung oleh juga investor retail ya. Jadi untuk sektornya kita melihat di sini yang bisa kita cermati, sektor mining ya sudah break new high ya, basic industry juga break new high, aneka industri juga break new high, finance juga, keuangan juga break new high, dan juga sektor infrastruktur ya. Ya meskipun tidak break new high tapi closingnya membuat pola higher high. Dan juga di sini sementara consumer masih tetap yang masih lagging atau masih tertinggal, kondisinya oversold juga, dan juga trade yang sudah breakout. Jadi ada 6 saham breakout new high, 6 sektor breakout, dan juga sementara saham agri masih konsolidasi tapi trennya masih menguat. Biasanya kalau SPO masih bisa kita andalkan menjelang Imlek ya. Oke, saya pikir cukup untuk analisa hari ini dan juga untuk minggu depan ya. Saya pikir juga bisa kita cermati, nanti akan ada analisa lanjutan secara detail untuk secara detailnya dari chart analisisnya. Semoga bermanfaat, semoga kita sehat semua, kita juga bisa mendapatkan keuntungan di minggu depan. Happy cuan, sukses, dan semoga berkah menjadi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.